Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi a'lama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bapak-bapak, ibu-ibu, pagi ini kita akan meneruskan perjalanan kita untuk menghidupkan agama kita, yaitu al-Islam, yang telah berada di tengah-tengah muka bumi ini hampir 15 abad ya, 1500 tahun, yang telah diperjuangkan oleh Kanjeng Nabi Rasulullah dengan para sahabat dengan berdarah-darah sampai kepada kita. Harusnya tidak dimatikan tapi dihidupkan. Nah, untuk menghidupkan inilah ya tugas kita. Rasul dengan para sahabat sudah selesai tugasnya. Insya Allah mereka sudah mendapatkan tempat makoman mahmudah kemudian di depan Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Tuhannya sama, nabinya sama, kitabnya sama, peluangnya sama, karena kita dikasih usia. Ya. Kalau kemudian kita tidak di dalam posisi yang sama equal dengan mereka, kesalahan itu bukan pada Allah, bukan pada nabi, bukan pada kitab, itu kesalahan pada kebodohan kita sendiri. Yang saya tahu sifat-sifat para sahabat, kenapa mereka menjadi orang besar, salah satu diantaranya ruhul jihadnya tinggi. Mereka sudah gadaikan diri, jiwa, keluarganya hanya untuk kebesaran agama Allah supaya hidup. Dan mereka adalah orang-orang yang betul-betul secara fisiknya kuat. Saya beritahu bagaimana Umar bin Khattab kalau naik onta, bukan ontanya disuruh turun, melompat ke atas onta. Lah itu kalau ndak fisiknya kuat kan ndak mungkin ya. Apa mungkin itu seorang bisa melompat ke atas onta kalau kemudian dia tuh ngantuan, ceblok tengah jalan? Itu satu. Yang kedua, saya memberikan ruhul jihad, semangat berjuang. Jangan pernah Anda merasa yang sudah tua merasa tua. Ya. Karena usia itu tidak pernah terjebak oleh dimensi ruang dan waktu. Itu roh. Kalau roh itu bisa diwadahi, maka tidak bisa roh itu bergerak cepat melebihi kecepatan cahaya. Ya, di dalam Quran disebutkan sungguh naik malaikat ruh, walaupun diterjemahkan ruh di situ adalah Jibril. Ya, kepada Allah yang kadarnya adalah 1 hari bagi mereka adalah 1000 tahun bagi kami. Ini kan sebuah kecepatan yang bukan main. Nah, itu yang dinamakan ruhul jihad. Hanya pada orang-orang yang demikian inilah Al-Quran bisa dihidupkan, karena mereka punya semangat. Jangan pernah merasa miskin. Saya beritahu, misalnya Anda rumah tidak punya, pekerjaan tidak punya, pendapatan tidak punya, iya? Orang ini miskin atau kaya? Orang ini miskin atau kaya? Kalau Anda memiliki iman bahwa Anda memiliki Allah, bahwa Anda ada yang menjaga, Anda mempunyai harapan, bahwa Anda sadar bahwa pada diri Anda ada sebuah potensi yang bukan main, itu roh yang tidak pernah yang tidak pernah tua, yang tidak pernah rapuh dan lemah, yang tidak pernah sakit-sakitan. Apa bukan sebuah kekayaan?
kekayaan yang harusnya dipelihara oleh kita. Jadi yang dinamakan syukur itu bukan alhamdulillah karena saya tadi dapat arisan sekian juta. Lah ukurannya duit. Alhamdulillah saya naik jabatan. Alhamdulillah saya diangkat jadi wali kota. Loh, ukurannya materi dan kedudukan yang disyukuri yang begitu. Dalam diri Anda ada kekayaan yang dititipkan oleh Allah yang tidak diberikan kepada makhluk lain kecuali namanya manusia, yaitu ruh. Rohaninya Pak Ika, rohaninya Anda semua itu nggak bisa kan dititipkan kepada fisik binatang ya. Lain rohaninya manusia dengan rohani. Nggak bisa rohaninya saya ini kemudian dititipkan kepada malaikat. Malaikat kan ruh juga kan ya, tapi kualitasnya lain. Ini kekayaan. Ayo jangan ngantuk, jangan tunduk. Kalau tunduk itu bukan tawaduk, itu hanya menyembunyikan kelemahan dirinya. Tidak boleh, tatap melihat pada saya. Itu baru orang yang mau berjihad, berjuang. Ini tak nget no. Belum apa-apa teklu, rasanya wiritan. Enggak, wiritannya tuh begini. Lihat pandangan mata. Ya. Saya kasih semangat. Sama enggak? Ruh malaikat dengan ruh manusia lain. Ya. Malaikat itu hanya disuruh mengawal, menjaga. Kalau bahasa kita, maaf kalau saya menggunakan bahasa kita, ya, mungkin posisinya itu hanya sebagai satpam untuk sebuah eksistensi. Tahu eksistensi? Sebuah keberadaan. Namanya manusia. Nah, kalau kemudian manusia yang kayak begitu diagungkan, ditinggikan tempatnya, sampai diutus malaikat-malaikat disuruh menjaganya, kemudian kita itu merasa kita tidak punya nilai guna, wis tuwe, wis pensiun, sudah merasa miskin, ya, tidak, itu salah makom. Sama dengan kita menuduh Tuhan salah menciptakan makhluk. Kan sesuatu yang tidak mungkin ya. Itu mukadimah saya. Makanya tidak boleh merasa tua Pak Karsono. Usia Anda dengan saya sama. Pak Jatmiko lebih muda dari saya. Ojo loro-loroan dah. Ya, merasa sakit sedikit cepat mendekati Pak Ika supaya dapat injeksi semangat. Ojo golek alasan kemudian mau dirawat di rumah sakit tambah soro. Dari mana semangat itu? Dari mana kekayaan? Segelontor Anda dengan sebuah energi tidak ada batasnya. Ini seandainya Al-Quran itu betul-betul ruhnya Al-Quran, jiwanya Al-Quran, energinya Al-Quran, Anda sedot gitu, maka itu sebuah energi yang tidak akan pernah padam, tidak akan pernah redup. Sekalipun badai di atas muka bumi ini membahana, enggak. Kehidupan ini kan badai ya, kadang-kadang naik, kadang-kadang beldeknya. Saya akan tetap sebagai seorang nahoda
Saya tidak pernah khawatir dengan badai kehidupan. Kaurnya itu tanda syukur. Syukur itu seperti itu, bukan alhamdulillah saya dikasih usia, bukan begitu. Syukur itu bagaimana kita bisa memelihara dan memanfaatkan potensi yang diberikan Allah itu on the right way, di dalam jalan Allah yang benar. Nah, kitabnya kan sama. Sudah sampai Quran pada Anda. Jadi yang dibaca Pak Samsudin surat An-Nahl ya. Yang baca ini saya kira suruh menerangkan An-Nahlnya itu.